Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, segar, dan ceria. Tetap semangat. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai kelas 8D, yaitu tentang bab 2 koordinat kartesius. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang kompetensi dasar 2.4, yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat. Kemudian KD, kompetensi dasar 2.4.1, yang pertamanya adalah garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Posisi atau kedudukan sebuah garis dalam bidang koordinat kartesius dapat kita analisis kedudukannya terhadap posisi sumbu koordinat. Misalnya mengenai jarak garis tersebut terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar G1 pada gambar 1 ini. Garis G1 ya. Garis G1 ini memuat titik-titik A, B, C, D, dan E. Adapun koordinat daripada titik A adalah min 5,4. Koordinat itu adalah terdiri dari absis dan ordinat. Absis artinya pada sumbu X, di sini min 5. Ordinat yaitu pada sumbu Y, 4. Jadi koordinat titik A. Jadi koordinat itu adalah gabungan dari absis dan ordinat, yaitu min 5,4. Di sini min 5, X-nya, Y-nya 4. Titik B, absisnya min 3, ordinatnya 4. Jadi koordinat titik B adalah min 3,4. Pada sumbu X-nya di min 3, sumbu Y-nya di 4. Begitupun titik C, 1,4. Koordinat titik C, koordinat titik D adalah 3,4. Koordinat titik E adalah 5,4. Nah, selanjutnya titik A, B, C, dan E terletak pada garis G tadi. Jarak titik A, B, C, dan E terhadap sumbu X selalu sama, yaitu 4 satuan. Kita lihat dari koordinat titik A, kita lihat ya, berapa langkah dari sumbu X. 1, 2, 3, 4. Kemudian B, 1, 2, 3, 4. Kemudian koordinat titik C, 1, 2, 3, 4. Koordinat titik D, 1, 2, 3, 4. Koordinat titik E, 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya berjarak sama terhadap sumbu X. Nah, jadi yaitu 4 satuan. Karena jaraknya terhadap sumbu X selalu sama, maka dapat dikatakan bahwa garis G1 sejajar dengan sumbu X. Coba, kan sejajar. Seperti rel kereta api itu sejajar. Selanjutnya perhatikan koordinat titik-titik yang terletak pada garis G1, masih yang tadi. Titik-titik tersebut memiliki koordinat Y yang sama, yaitu 4. Ya. Coba titik koordinat Y yang sama, yaitu 4. Koordinat Y yang sama artinya ordinat ya, 4 pada titik A sama ya. Nah, sehingga menghasilkan persamaan garis G1 memiliki persamaan Y sama dengan 4. Bagaimana? Paham? Selanjutnya perhatikan gambar ya, G2 pada gambar 1. G2, garis G2 ini terdiri dari himpunan titik-titiknya adalah titik P, Q, R, S. Adapun titik P ordinatnya min 5,5, artinya ordinatnya min 5, absisnya min 5, ordinatnya min 5. Jadi koordinat titik P min 5, min 5. Koordinat titik Q, absisnya min 2, ordinatnya min 5. Nah, himpunan daripada absis dan ordinat adalah koordinat.
titik Q yaitu min 2, min 5. Sama titik R juga min 1, 1, min 5. Koordinat titik S 5, min 5. Bagaimana terhadap sumbu X? Kita lihat ya posisinya. Terhadap sumbu X itu ternyata PQRS terhadap sumbu X selalu sama, yaitu 5 satuan. Pak kita hitung ya. P terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah kepada sumbu X. Q juga kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. R juga kita hitung. Yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Titik S juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berjarak sama terhadap sumbu X ya. Nah, karena jarak terhadap sumbu X selalu sama, maka dapat dikatakan bahwa garis G2 juga sejajar dengan sumbu X. Jadi dia kalau jaraknya sama terhadap sumbu X, maka dia sejajar. Ya, G1 sejajar dengan sumbu X, G2 juga sejajar dengan sumbu X. Ya, garis G1 dan garis G2 sejajar. Selanjutnya perhatikan koordinat titik-titik yang terletak pada garis G2. Titik-titik koordinat tersebut memiliki koordinat Y yang sama. Kita lihat. Koordinat yang sama. Titik Y-nya ini. Y dari titik P dan min 5. Ini min 5, min 5, min 5. Ya. Sehingga dia memiliki persamaan. Karena sama, koordinat pada Y-nya memiliki persamaan Y sama dengan min 5. Nah, gitu ya. Bagaimana teskan posisi antara garis G1 dan G2? Kita lihat. Karena garis G1 sejajar dengan garis G2, sejajar dengan sumbu X. Garis G2 juga sejajar dengan sumbu X. Maka garis G1 dan G2 adalah sejajar. Sekarang kita lanjutkan. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. 2. Jika garis L sejajar dengan garis G dan garis G tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka garis L tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Ya, selanjutnya kita akan beralih kepada contoh ya. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik koordinat G min 4,5 dan koordinat titik H min 4,0 dan garis L yang melalui titik J 3,4 dan koordinat titik K 3,2. Pertanyaannya, apakah garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya. Pertanyaan B, jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Pertanyaan C, tentukan persamaan garis G dan garis L. Kita lanjutkan, kita lihat gambar hasilnya. Nah, jadi titik G tadi min 4,5 berada di sini. Titik H min 4,0, X-nya, ordinat absisnya min 4 ordinat 0. Jadi kalau Y-nya 0 berarti pada sumbu X saja yang ada nilainya. Kalau kita hubungkan antara koordinat titik G dan koordinat titik H menjadi sebuah garis. Ini yang menjadi garis G namanya. Kemudian koordinat titik J 3,4, X-nya 3, Y-nya 4 langkah ke atas. Di sini kemudian koordinat titik K 3,2, X-nya sumbu X-nya 3, kemudian 2 langkah ke bawah tanda negatif. Jadi koordinat titik K adalah 3,2. Juga kalau kita hubungkan koordinat titik J dan koordinat titik K menjadi sebuah garis gitu.
kita namakan garis ya, L ya GH ya. Garis G dan garis L. Nah, selanjutnya tadi pertanyaannya, apakah garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya. Nah, ya. Garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y. Ya, karena jaraknya terhadap sumbu Y masing-masing selalu sama, yaitu garis G berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan garis L berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian selanjutnya tadi ada pertanyaan nomor B ya. Jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Kita jawab. Ya. Garis G ya. Pertanyaan tadi, garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y karena jaraknya terhadap sumbu Y masing-masing selalu sama. Ya, kita ulangi lagi. Kemudian garis yaitu garis G berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan garis L berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, tadi pertanyaan B-nya apa tuh? Jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, garis G sejajar dengan sumbu Y, sedangkan sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X. Kita lihat, garis G sejajar dengan sumbu Y ya. Nih yang biru sebelah kiri sejajar. Sedangkan Y ini tegak lurus dengan sumbu X. Oke ya. Dengan demikian garis G itu tegak lurus terhadap sumbu X. Kita lihat, garis G tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini tegak lurus. Selanjutnya, demikian juga dengan garis L, sama. Karena garis L sejajar dengan sumbu Y, sedangkan sumbu Y itu tegak lurus dengan sumbu X, maka garis L tegak lurus terhadap sumbu X ya. Nah, pertanyaan C tadi apa tuh? Tentukan persamaan garis G dan garis L. Titik yang terletak pada garis G memiliki koordinat X di min 4. Kita lihat di min 4. Nah, G ya. Kemudian L di 3. Maka persamaan garisnya adalah X sama dengan min 4. Karena L pada X koordinat X-nya 3, maka persamaan garis L adalah X sama dengan 3. Selanjutnya, kita beralih kepada KD 2.4.2, garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Pada bahasan ini, kita akan mempelajari posisi lain dari suatu garis, yaitu garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Perhatikan gambar 3 ini. Ini ada garis K, L, M ya. Garis K memotong sumbu X di 3,0, kemudian memotong sumbu Y di 0,3. Garis L memotong sumbu koordinat di 0,0. Garis M memotong sumbu X di min 2, memotong sumbu Y di 1. Jadi koordinat titik di sini ya. Maka ternyata kalau kita tarik garis, ketiga-tiganya berpotongan di titik P 1,2. Selanjutnya ya. Garis K dan G, L dan M pada gambar di atas semuanya melalui di titik P 1,2. Ketiga garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Kita lihat, tidak ada yang sejajar dengan sumbu koordinat ya, dengan sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Semuanya memotong ya.
So, posisi garis tersebut selalu adalah sebagai berikut. Garis K memotong semua X di titik, tadi sudah saya jelaskan ya. Garis K memotong semua X di titik 3,0, di sumbu Y 0,3. Garis L memotong sumbu koordinat di 0,0. Garis M memotong semua X di min 2,0. Memotong semua X nya di min 2, 0 ya. Nah, kalau kita tarik garis, semuanya berpotongan garis KL dan M ini pada titik P 1,2 ya. Dengan demikian, jika suatu garis tidak sejajar ya, jadi garis ini udah tidak kita jelaskan tadi dari gambar. Dengan demikian, jika suatu garis tidak sejajar dengan sumbu koordinat, maka garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y, karena posisi garis dan sumbu koordinat terletak pada sebuah bidang datar yang sama. Oke, kita beralih pada contoh. Contoh nomor 1. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik A 3,0 dan B 5,3. Kemudian gambarlah garis H yang sejajar dengan garis G dan melalui titik P min 4, min 3. Kedudukan koordinat titik potong garis H dengan sumbu koordinat. Nah, ini jawabannya ya. Setelah kita gambarkan posisinya seperti ini. Titik koordinat titik potong garis H dengan sumbu koordinat. Koordinat titik potongnya mana? Itu min 2,0 ya. Coba garis H melalui titik A 3,0 ya, bukan 2,0 tadi kan. Nanti A min 2,0 harusnya ya. Di koordinat di sumbu Y adalah 0,3. Jadi min 2,0. Garis H itu ya. Kalau garis G ya titik A nya di 3,0, titik B 5,3. Oke ya. Nah, kemudian ada selanjutnya garis H yang sejajar dengan garis G ya. Kenapa? Kita lihat di gambarnya garis H sejajar dengan G setelah kita gambar ya. Apakah dia sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Kita perhatikan di sini. Titik potong garis H dengan sumbu X adalah ini, titik min 2,0. Titik potong garis H dengan sumbu Y adalah 0,3. Catatan, garis H yang digambar adalah salah satu garis dari sekian banyak garis yang dapat dibuat. Nah, kalau kita lihat mereka tidak sejajar dengan sumbu koordinat, dengan koordinat sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y tidak sejajar. Nah, karena keduanya tidak sejajar pada bidang yang sama, maka dua garis G dan H ini sejajar. Selanjutnya ya, kita beralih ke contoh nomor 2. Pada bidang koordinat, gambarlah garis yang melalui pasangan titik berikut. Kemudian tentukan hubungannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertanyaan A, garis K melalui titik 3,-2 dan B min 1,2. Garis pertanyaan B, garis L ya, keterangan B ya, melalui titik C min 3,-4 dan D 5,-4. Yang C, garis M melalui titik E 1,3 dan koordinat titik F 6,-2. Semuanya kita gambarkan pada koordinat kartesius sehingga gambarnya seperti ini. Jadi garis titik A dan titik B itu adalah titik menjadi sebuah garis K ya, dua titik dihubungkan menjadi sebuah garis, yaitu merupakan himpunan titik K. A di min 3,-2 tadi, X-nya min 3, Y-nya min 2, B min 1,2
2. Nah ini X nya min 1, Y nya di 2. Dan sama titik yang lain. Bisa kita lihat pada gambar ini ya. Selanjutnya garis K tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Coba kita lihat. Justru dia memotong, bukan sejajar. Ya. Kemudian titik potong garis K dengan sumbu X adalah min 2. Titik potong sumbu K dengan sumbu X dan min 2. Betul, memotong di sumbu Y adalah di 4. Garis M memotong di sumbu X adalah 4. Memotong di sumbu Y adalah 4. Nah itu ya. Garis L sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, garis L sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ini sejajar ya dengan X ya. Karena jaraknya sama nih. Titik C 1, 2, 3. Titik D juga 1, 2, 3. Nah, titik C dan titik D ini merupakan himpunan titik pada garis L berjarak sama terhadap sumbu X, maka garis L adalah sejajar dengan sumbu X. Dan dia tegak lurus tentunya dengan sumbu Y. Mengapa? Karena sumbu X tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, garis M tidak sejajar ya dengan sumbu koordinat. Kita lihat tadi M tidak sejajar, itu justru memotong. Selanjutnya anak-anak, demikianlah ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Selanjutnya akan saya sharekan tugas melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Bahagia selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi